wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan yaitu kajian program ilmu syar'i, bekal ilmu syar'i menyambut bulan suci. Kita masuk kepada pertemuan yang kelima, yaitu tentang masalah fadluhu, yaitu keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, dan ini adalah bagian yang ketiga dan yang terakhir insyaallah. Kemudian keutamaan yang selanjutnya sebagaimana yang dinukilkan oleh muallif, itu hadis yang diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Dia menyebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala wasallam, ya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bersabda, inna fil jannati baban, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga terdapat satu pintu. Ya, di dalam surga itu terdapat satu pintu. Yuqalu lahu, dan pintu itu disebut dengan Ar-Rayyan. Ya jemaah, jadi surga itu memiliki nama. Ya, di antara nama-nama surga itu adalah Ar-Rayyan. Ya, pintu Ar-Rayyan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Jadi Ar-Rayyan itu dikhususkan yang memasukinya yang berhak adalah orang-orang yang berpuasa. Ya. Jadi pada hari kiamat kata Nabi, orang-orang yang berpuasa akan memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya, dan tak seorang pun selain daripada mereka yang bisa memasukinya. Yuqalu, ya lalu pintu Ar-Rayyan itu berkata, jadi dia bisa ngomong. Apa katanya? Aina shaimun? Aina shaimun? Ya, kata pintu Ar-Rayyan itu mengatakan aina shaimun? Di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka fayaqumuna, maka mereka pun berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya, dan tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam pintu tersebut kecuali mereka. Fa idza dakhalu, maka ketika mereka semuanya telah masuk, ahli shaim, ahli siyam, ya ketika mereka semuanya telah masuk, yaitu apa? Ahli puasa. Salah satunya adalah orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, ughliqa, maka pintu tersebut ditutup jemaah. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu Ar-Rayyan kecuali mereka ahli puasa. Naam. Ini adalah hadis yang memberikan motivasi kepada kita bahwasanya orang yang rajin berpuasa termasuk adalah orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan, maupun orang yang dia menjalankan ibadah puasa sunnah. Ya, puasa sunnah semisal apa? Puasa Senin Kamis. Semisal apa? Puasa Ayyumul Bid. Ya, puasa apa? Puasa Muharram misalkan. Ya, puasa apa? Puasa Arafah. Ya, puasa Nabi Daud. Ya, intinya adalah mereka orang-orang yang tidak hanya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, tapi mereka adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ya, maka boleh kita melatih diri kita. Ya, sekarang sudah masuk bulan Rajab, nah coba ya kita puasa sunnah. Ya, puasa sunnah Senin Kamis misalkan. Nah, ini hari Selasa ya. Nah, nanti hari Kamis sama hari Senin coba kita puasa. Ya, atau puasa Ayyumul Bid, yaitu nanti tanggal 13, 14, 15. Ya kan? Hari apa nanti jatuhnya?
Ya pekan ini, kalau tidak salah Jumat, Sabtu, Ahad. Ya 3 hari. Ya. Nah, kalaupun misalkan ya kita belum mampu, kenapa? Karena kalau puasa nanti kita kerja misalkan lemah dan yang semisalnya, ya tentu saja kita mengutamakan bekerja. Kenapa? Karena kerja itu adalah wajib, sedangkan puasa itu adalah sunnah. Kita mendahului yang wajib daripada yang sunnah. Naam. Kemudian jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini kita akan mengambil beberapa pelajaran, ya. Dan hadis ini adalah hadis yang terakhir yang dibawakan oleh muallif di dalam bukunya beliau ini tentang bab as-siyam. Ya, jadi ada 3 hadis yang beliau sebutkan tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan atau keutamaan orang yang menjalankan ibadah puasa. Kemudian jemaah, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini adalah keutamaan orang yang menjalankan ibadah puasa. Subhanallah. Jadi ibadah puasa itu adalah ibadah yang mulia. Ya bahkan di dalam hadis yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya di dalam hadis qudsi Allah sebutkan kullu amali ibni Adam lahu. Ya semua atau setiap amal anak Adam itu untuknya. Ila siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, maka puasa itu sesungguhnya untukku, kata Allah, dan aku akan membalas, ya, yaitu apa? Amalan ibadah puasa tersebut. Kemudian jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, yaitu hadis ini memberikan motivasi kepada kita, yaitu hendaknya kita senantiasa menjalankan ibadah puasa. Dan puasa itu tidak hanya pada puasa wajib saja, tidak hanya puasa Ramadan saja. Ya, kita harus juga melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ya, di antaranya adalah puasa Syawal, yaitu mengiringi setelah puasa Ramadan, maka puasa Syawal dan yang semisalnya. Artinya adalah hendaknya kita semangat melakukan ibadah puasa, yang mana puasa itu banyak sekali hikmahnya jemaah. Di antara hikmah adanya puasa adalah kita biar merasakan bagaimana, yaitu kondisi yang dialami oleh saudara kita yang mungkin dia tak memiliki harta, dia tak memiliki uang, lantas dia lapar, dia dahaga, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa melampiaskan, dia tidak bisa menghilangkan dahaganya, sehingga dia menahan rasa lapar dan menahan rasa dahaganya tersebut. Kemudian hikmah yang kedua adalah bahwasanya betapa lemahnya kita, betapa lemahnya manusia, bahwasanya manusia itu sangat butuh kepada makan dan minum. Dan kalau seandainya kita tidak makan dan minum, maka kita bisa lemah badan kita dan bisa mengakibatkan kepada kematian. Ya, dan ya ketika seseorang misalkan dia sedang safar melakukan perjalanan, ya di suatu tempat, ya misalkan di padang pasir misalkan, ya lalu dia berangkat, lalu qadar Allah misalkan kendaraannya rusak dan bekalnya habis, maka dia bisa mati di tengah-tengah padang pasir. Kenapa? Karena tidak ada asupan makanan, tidak ada asupan air yang masuk ke dalam tubuhnya, sedangkan tubuhnya itu butuh kepada makan dan minum. Ya, maka ini menunjukkan tentang lemahnya kita, lemahnya manusia. Oleh karena itulah kita sangat butuh kepada makan dan minum. Akan tetapi para ulama kita mengatakan ada yang lebih kita butuhkan dari makan dan minum. Apa itu? Yaitu adalah ilmu. Ya, ilmu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Kalau makan dan minum dalam sehari mungkin 2, 3 kali, 4 kali, tapi kalau ilmu itu dibutuhkan setiap hembusan nafas kita. Subhanallah. Nah, kemudian jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pelajaran yang ketiga, ya bahwasanya surga itu yaitu memiliki pintu. Ini disebutkan di dalam hadis yang lain ada 8 pintu surga, ada 8 pintu. Nah, di antara 8 pintu tersebut ada satu pintu yang disebut dengan Rayyan. Pintu yang namanya adalah Rayyan. Yang mana pintu ini adalah khusus dimasuki oleh orang yang berpuasa. Ya, sehingga nanti pintu ini bisa berbicara. Ya, pintu ini bisa ngomong. Ya, sehingga Dia mengatakan aina shaimun? Di mana kok orang-orang yang berpuasa?
maka berdirilah orang yang berpuasa tersebut dan masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Naam. Kemudian pelajaran yang keempat, maka hendaknya kita mengajarkan anak kita untuk berpuasa dan kita sampaikan kepada anak kita bahwasanya di surga itu ada sebuah pintu yang namanya adalah Ar-Rayyan. Yang namanya adalah Ar-Rayyan, yaitu kalau seandainya engkau wahai anakku rajin berpuasa, maka kelak engkau akan masuk dari pintu Ar-Rayyan tersebut. Nah, ini adalah sebagai gambaran untuk motivasi kepada anak kita agar mereka semangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan boleh kita melatih anak kita untuk apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kalau seandainya dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa satu harian, maka boleh pelan-pelan dulu kita ajarkan, misalkan apa? Setengah hari atau yang semisalnya. Kemudian jemaah yang terakhir, pelajaran yang terakhir bahwasanya nanti setelah kematian ada yaumul qiyamah, ada hari kebangkitan, ada hari kiamat, yang mana kelak setiap kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan kita. Semuanya nanti, dari zamannya Nabi Adam alaihi salam sampai zaman terakhir yang mereka bertemu dengan hari kiamat. Dan ini menunjukkan tentang adanya hari kiamat dan adanya hari pembalasan setelah kematian. Ya, jadi bagi seorang muslim, dia mengetahui bahwasanya hidup ini adalah sementara, hidup ini adalah amanah, maka dia akan menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Dia gunakan waktunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan yang berkaitan dengan yaitu keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Maka dengan ini selesailah pembahasan kita pada poin yang kedua tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian besok kita akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu apa? Kewajiban berpuasa Ramadan dengan melihat hilal. Ya, kita sebutkan dan apa itu hilal dan kapan puasa Ramadan itu diwajibkan. Maka disebutkan bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan itu diwajibkan apabila telah terlihat hilal. Ya, nanti akan dibahas oleh Syekh tentang masalah hilal tersebut, dan beliau membawakan satu dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian jemaah, kesimpulannya sebelum kita tutup, maka dapat kita simpulkan bahwasanya keutamaan berpuasa di bulan Ramadan di dalam kitab ini menjelaskan yang pertama adalah bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Ya, dengan syaratnya apa? Dia beriman dan mengharapkan pahala. Kemudian yang kedua, bahwasanya amalan puasa itu akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang keutamaan puasa dan ini sifatnya umum, baik itu puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya puasa itu adalah perisai. Ya, puasa itu perisai seorang hamba. Jadi kalau misalkan ada orang yang dia kuat syahwatnya, maka coba dia berpuasa. Ya. Kemudian keutamaan selanjutnya, bahwasanya orang yang berpuasa dia kelak akan masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Yang mana pintu Ar-Rayyan ini adalah pintu khusus yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang yang rajin menjalankan ibadah puasa. Nah, salah satunya adalah orang yang tidak pernah absen untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan 3 keutamaan ini, daripada berpuasa di bulan Ramadan yang memicu semangat kita, memompa semangat kita untuk senantiasa menjalankan ibadah puasa, dan supaya kita rindu untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma balighna fi Ramadan. Allahumma amin. Na'am, demikian jemaah. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Maka kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.